Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kami Bawaslu Purwakarta telah kedatangan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdullah Dahlan SPP, yang mana pada kesempatan hari ini beliau berkenan untuk mengisi acara di channel kami Bawaslu Purwakarta. Bincang-bincang ke depan kurang lebih sudah 30 menit. Kita akan mencoba untuk berbincang-bincang terkait dengan apa yang menjadi kesiapan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat menghadapi pemilu serentak di tahun 2024. Selamat datang Pak Ketua. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya ke Kabupaten Purwakarta. Mohon izin untuk waktunya. Sebelumnya kami juga akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Ketua. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami utarakan dalam rangka pemilu yang nanti kita akan gelar di tahun 2024. Tentunya hajat besar demokrasi ini merupakan menjadi hajat nasional, dan tentu masyarakat bahkan rakyat Indonesia akan sangat tertarik untuk menyimak dan bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin kami utarakan ke Pak Ketua. Yang pertama, bagaimana persiapan Bawaslu Jawa Barat dalam menghadapi pemilu serentak secara umum di tahun 2024. Baik, terima kasih Kang Jejen. Selamat siang sahabat Bawaslu Purwakarta semua. Senang bisa hadir dalam acara podcast Bawaslu Purwakarta. Ini tentu wadah menarik bagi kita untuk sharing soal isu kepemiluan dan demokrasi ya. Tadi Kang Jejen juga menyampaikan apa sih sebenarnya isu update kepemiluan, lalu juga bagaimana kesiapan Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat ya, dalam kaitan melihat prospek pemilu kita ke depan. Jadi saya mau informasikan pada sahabat Bawaslu semua, pemilu kita ke depan pemilu serentak tahun 2024. Jadi ini sejarah kepemiluan pertama di Indonesia, di mana dalam satu tahun ada keserentakan pemilu yang dibagi dalam 2 tahap di tahun 2024. Nanti direncanakan kalau mendengar pembahasan sinkronisasi antara tim pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP. Pertama, tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu direncanakan di bulan Februari ya, di tahun 2024 dengan memilih 5 jenis pemilihan. Pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Lalu nanti di tahun yang sama, di bulan November kita akan melakukan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Nah, apa yang bisa dilihat dari situ? Dengan model penyelenggaraan keserentakan ini hal baru dalam kepemiluan kita. Sejarah pertama di Indonesia. Dalam 1 tahun kita akan melaksanakan keserentakan pemilu. Nah, tentu dengan situasi semacam itu, satu bagi perspektif dalam penyelenggaraan juga tidak ringan, ya, karena akan ada beban penyelenggaraan yang cukup berat akan kita hadapi nanti. Tetapi kami optimis karena kita punya pengalaman. Ya. Di 2019 kita pernah melakukan itu, di 2020 kemarin juga pelaksanaan pilkada serentak. Artinya kita sudah siap untuk itu. Nah, bagaimana langkah kesiapan? Nah, satu, karena pemilu 2024 nanti juga tidak ada regulasi baru,
maka basisnya adalah undang-undang untuk pemilu nasional atau pemilu mendasarkan pada Undang-Undang 7 2017 dan pemilihan kepala daerah itu di Undang-Undang 10 2016, maka itu menjadi norma aturan yang akan diterapkan. Oleh karena itu Bawaslu tentu langkah-langkah yang disiapkan di internal dan eksternal kelembagaan. Di internal kami melakukan review soal berapa ketentuan regulasi yang ada. Kedua juga memperkuat kapasitas tupoksi fungsi yang melekat di Bawaslu, mulai dari fungsi pencegahan, fungsi pengawasan. Jadi strategi pencegahan semacam apa yang kita harus lakukan. Dan ini sudah mulai kita bangun. Misal salah satu yang kita lakukan adalah sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, itu bagian dari upaya Bawaslu menciptakan kader kritis kepemiluan yang nanti ya ini sedang terselenggara di hampir seluruh kabupaten kota. Dan kami juga ini sudah di Jawa Barat juga sudah angkatan keempat. Artinya kita sudah melakukan investasi kader pengawasan partisipatif. Yang kedua juga di strategi pengawasan. Nah, ini perlu kita nanti pertajam soal metode, strategi, model-model pengawasan untuk satu mengawasi seluruh tahapan, kedua mengawasi fokus isu-isu sektoral, isu misal problem money politik, problem netralitas ASN, dan hal-hal misal kampanye yang dilarang, bisa dalam bentuk berita bohong, sara dan segala macam. Itu bagian dari perlu juga metode dan strategi yang tepat dalam fungsi pengawasan. Nah, di fungsi yang lain juga penanganan pelanggaran. Jadi ini juga sedang kita perkuat, penyelesaian sengketa juga semacam itu karena ada kewenangan yang melekat di Bawaslu sebagai lembaga adjudikasi penyelesaian administrasi kepemiluan. Nah, sisi yang lain juga mereview regulasi-regulasi yang ada, apakah itu Perbawaslu ya ataupun peraturan teknis lain yang juga yang mungkin perlu masukan untuk penguatan ke depan yang kita usulkan juga ke Bawaslu RI. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan di dalam kelembagaan, termasuk juga tata kelola kelembagaan Bawaslunya. Jadi soal prinsip tata kelola kesekretariatan kelembagaan Bawaslu di provinsi maupun di sekretariat kabupaten kota juga harus terbangun tata kelola kelembagaan yang baik dan benar, prinsip transparansi kelembagaan. Nah, sehingga sekarang kita wajibkan seluruh Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota di Jawa Barat wajib memiliki PPID, Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Informasi. Nah, ini penting dalam membangun prinsip transparansi kelembagaan, termasuk juga tata kelola dalam aspek pengelolaan anggaran maupun dukungan teknis lainnya. Itu dalam hal tata kelola lembaga. Nah, fungsi ke eksternal juga kami bangun tadi dengan merangkul para pihak, ada kampus, ada jaringan ormas, kepemudaan, keagamaan. Sebagai bagian yang kami anggap sebagai stakeholder pemilu, partai politik, ya, mitra-mitra kita KPU. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan dalam penguatan ini. Itu strategi yang kita lakukan. Nah, sehingga dalam konteks sekarang Bawaslu di internal melakukan penguatan kapasitas internalnya. Jadi penguatan bagaimana menjadi mediator yang baik, menyelesaikan sengketa, menangani proses penanganan pelanggaran yang efektif, lalu juga merumuskan metode strategi pengawasan yang lebih efektif, kerja-kerja pencegahan yang kita lakukan. Di samping di eksternal kita merangkul banyak pihak untuk membangun aliansi strategis yang bisa menjadi mitra strategis Bawaslu ke depan. Demikian. Itu cara-cara dan persiapan menuju pemilu 2024 ke depan, karena memang ini tidak mudah tentu bebannya, sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Baik, Pak Ketua, di bulan Februari itu kita akan melaksanakan pemilihan presiden, kemudian DPD. Februari 2024 ya? Ya, maaf, 2024 itu pemilihan presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota, yang ini tentu akan memunculkan beberapa permasalahan, khususnya untuk di lapangan. Nah, kalau dilihat seperti ini kondisinya, kira-kira menurut Pak Ketua,
diprediksikan potensi apa yang akan muncul dalam pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi pada saat di pemilu serentak ini? Kalau berdasarkan pengalaman empirik kita melakukan pengawasan, baik itu di Pilgub 2018, di Pilek-Pilpres, di Pilkada Serentak 2020, maka ada pattern pola, modus aktor dalam melakukan hal-hal yang merusak integritas pemilu. Misal soal kalau di kontestasi itu yang merusak fairness kontestasi itu misal praktek transaksional negatif, politik uang, isu netralitas aparatur sipil negara, keberpihakan mereka atau dukungan terhadap kandidat tertentu, gitu itu kan terjadi. Yang ketiga juga soal pola-pola yang seringkali muncul juga adalah tentu maladministrasi di dalam penyelenggaraan, misal bagaimana kesalahan dalam proses rekap, ada penyimpangan dalam proses itu yang menjadi fokus pengawasan kami. Ada yang di samping itu juga ada dua tugas utama tugas Bawaslu itu. Satu, memastikan dari aspek right to vote pemilih. Jadi bagaimana akses hak konstitusional pemilih juga terjamin di dalam pemilu. Nah, sehingga Bawaslu monitoring, pengawasan melekat di tahapan pemutakhiran data pemilih. Bahkan sekarang update bersama KPU kami mengawasi soal updating data pemilih yang berkelanjutan. Hampir tiap bulan di tingkat kabupaten kota dan per 3 bulan itu update di tingkat provinsi. Ini sebagai wadah untuk kemudian bagi kita mulai mempersiapkan dan mengeliminir problem terkait dengan data pilih, memastikan hak konstitusional warga negara yang memiliki hak konstitusional. Nah, itu berapa hal. Jadi soal money politik akan masih menjadi persoalan, ya, prediksi kita kampanye atau membangun keterpilihan dengan beragam cara dan melegalkan beragam cara dengan menggunakan misal isu sara, menggunakan jalur kekuasaan sebagai instrumen pemenangan yang akan potensial terjadi. Oleh karena itu langkah-langkah kita harus proteksi, pencegahan, bila perlu langkah penindakan. Kalau tidak mendengar atau tidak patuh terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan, upaya preventif tadi. Nah, itu hal-hal yang juga potensial terjadi. Di samping juga saya kira dengan kondisi ini maka banyak peran para pihak juga untuk mensukseskan partai politik, peserta pemilu, misal pasangan calon ataupun publik pemilih juga, untuk kemudian tidak mudah tergoda ketika menentukan pilihan politiknya, misal bukan berdasarkan money politik, seberapa uang yang diberikan, tapi mengedepankan bagaimana mereka juga melihat visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat. Baik, Pak Ketua. Tadi sudah disampaikan menyinggung terkait dengan program Bawaslu RI yang diturunkan ke setiap kabupaten kota melalui Bawaslu provinsi, yaitu program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang hari ini sedang dilaksanakan di beberapa titik, kalau nggak salah sekitar ada 8 titik ya, dan 14 kabupaten kota di Jawa Barat ini diikutsertakan menjadi peserta. Nah, ke depan ini melihat jumlah SDM pengawasan yang ada di lapangan yang status ad hoc, tentu nanti mempunyai beban kerja yang cukup berat juga. Nah, apakah SKPP ini bisa dijadikan mitra dalam pengawasan secara misalkan secara melalui keputusan-keputusan dari pimpinan Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI untuk dijadikan mitra pengawasan secara permanen misalkan. Apakah ada langkah seperti itu tidak? Baik, soal program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini murni program Bawaslu yang dirancang dalam upaya satu, memperkuat literasi politik pemilih. Sehingga kita sadar betul maraknya politik transaksional yang permisif di level publik pemilih itu disebabkan karena mereka mungkin ketidaktahuan, ketidakpahaman. Nah, sehingga harus ada kerja pendidikan politik.
Yang kedua juga soal ada orang ingin terlibat aktif turut mengawal pemilu tapi tidak tahu metode dan caranya. Oleh karena itu sekolah kader pengawas partisipatif ini juga memberikan informasi soal bagaimana membangun sinergi juga, dan termasuk juga membangun gerakan pengawas partisipatif. Artinya SKPP yang kita rancang adalah bagian dari kerja jangka panjang yang sudah dilakukan Bawaslu untuk persiapan nanti di momentum pemilu. Yang kita lakukan di SKPP ini adalah mengkader, namanya juga sekolah kader. Jadi memberikan pemahaman ilmu kepemiluan, ilmu demokrasi, ilmu kepengawasan pemilu, lalu juga bagaimana dalam upaya untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif aktif. Ini yang kita lakukan. Jadi siswa yang kita pilih memang kita seleksi, ya kita utamakan yang muda dulu. Jadi agar mereka juga punya perspektif baru soal pemilu di Indonesia. Oleh karena itu kader yang dihasilkan sebenarnya bukan semata-mata untuk menjadi mitra permanen, tapi justru yang kita harapkan mereka adalah menjadi mitra strategis Bawaslu dengan kemandirian mereka. Mereka setelah mendapatkan pendidikan, pemahaman, keilmuan dari SKPP bisa menginisiasi baik individunya, kelompoknya, komunitasnya, atau sehingga akan menjadi gerakan bersama mengawal pemilu. Sejatinya keberhasilan pemilu itu juga harus ada peran aktif partisipatif publik. Nah, disinilah letak relasi hadirnya SKPP dengan Bawaslu. Nah, sehingga kita harapkan SKPP menjadi embrio untuk lahirnya pengawas partisipatif tadi. Nah, harapan kita mereka bisa nanti ke depan menjadi mitra strategis Bawaslu. Nah, untuk turut hadir mengawal, mengawasi ya. Karena yang kita harapkan level partisipasi pemilih itu bukan hanya menggunakan datang pada hari HK bilik suara, tapi juga turut mengawasi seluruh tahapan pemilu dan berani melaporkan ketika ada pelanggaran pemilu yang terjadi. Ya baik Pak Ketua, sedikit lagi mungkin. Kondisi nanti di tahun 2024 dilaksanakannya pemilu serentak yang nanti juga akan dilanjutkan dengan pilkada di bulan November 2024. Tentu ini menjadi event yang sangat luar biasa ya demokrasi Indonesia. Gitu. Nah, terkait dengan itu tentu penyelenggara baik itu Bawaslu maupun KPU menjadi sorotan publik. Sempat ada pihak yang meragukan keberadaan ke depan ini bagaimana penyelenggara pemilu akan sukses melaksanakan pengawasan atau penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Nah, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi Bawaslu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan itu, tentu penyelenggara ini pada saat melihat periodisasi yang pada saat tahapan di tahun 2003 ini periodenya akan selesai gitu Pak Ketua. Artinya untuk Bawaslu sendiri diprediksikan di tahun 2003 itu periodisasinya akan 2023 ya, itu akan ada proses perubahan atau evaluasi. Nah, sedangkan di 2023 itu masa-masa kritis tahapan di mana mungkin pelaksanaan kampanye gitu. Nah, kalau saya tangkap ada beberapa opsi. Yang pertama, apakah nanti penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dilakukan perpanjangan sampai selesainya pilkada, mungkin bisa jadi nanti tahun akhir 2024 atau mungkin awal 2025, atau opsi yang lain dilakukan evaluasi diawali tahun 2022. Nah, ada juga opsi yang terakhir tetap dilaksanakan di 2023 pada saat tahapan kampanye yang sedang dilaksanakan. Nah, menurut Pak Ketua kira-kira opsi mana yang baik untuk penyelenggara maupun untuk seluruh bangsa Indonesia ini? Baik. Kalau dikatakan orang ragu dengan penyelenggara pemilu, saya justru optimis. Karena kita punya pengalaman mengawal pemilu 2019, pengalaman mengawal pilkada serentak 2020, bahkan di tengah situasi pandemi sekalipun kita bisa bekerja untuk itu. Artinya memang pengalaman ini setidaknya menjadi modal bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu ke depan. Tetapi tidak hanya berpuas di situ, tentu kita memperkuat. Ya.
tugas fungsi, profesionalitas, bahkan harus menjaga soal integritas sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kalau melihat situasi ke depan, kalau pemilu di 2024, tadi seperti Kang Jajak sampaikan, masa akhir jabatan penyelenggara justru mendekati tahapan pemilihan, misalnya akan berakhir di Agustus. Kalau teman-teman Bawaslu, KPU itu beragam bahkan. Ada berakhir Agustus, November, ada bahkan Desember yang tinggal berapa bulan lagi. Nah, ini memang harus ada kebijakan strategis yang harus diambil. Ya, kalau mengacu kondisi sekarang, maka tetap harus ada pemilihan penyelenggara, proses seleksi kembali. Kalau belum ada rangka aturan yang berubah, artinya kalau berdasar pada Undang-Undang 7 2017, anggota KPU Bawaslu itu bukan tiba-tiba ditunjuk, tapi mengikuti proses seleksi dari mulai tahapan seleksi administratif, tes tulis, wawancara, baru kemudian ditentukan siapa yang berhak menjadi penyelenggara. Nah, tetapi melihat situasi ke depan dengan tahapan 25 bulan, maka kalau kita misal Bawaslu saja berakhir di 15 Agustus 2023, tahapan di Agustus itu sudah mendekati masuk di tahapan kampanye. Nah, ada khawatiran ini tahapan yang justru puncak penyelenggaraan juga karena mengawasi kampanye. Nah, oleh karena itu berapa opsi yang sudah dilontarkan KPU misal. Kalau KPU kan inginnya ada perpanjangan, tapi ada juga wacana yang mulai berkembang, tidak perpanjangan tapi dipercepat prosesnya. Jadi di tahun 2022 dimajukan prosesnya sehingga fokus penyelesaian soal rekrutmen jajaran penyelenggara pemilu itu sebelum tahapan pelaksanaan yang substansial berjalan. Ya, kita bisa clearkan. Nah, tinggal kita hitung nanti plus minusnya. Ya. Yang terpenting yang perlu dilihat adalah bagaimana kesiapan profesionalitas dan kualitas maupun aspek integritas penyelenggara pemilunya. Nah, sehingga hal ini yang dapat menjamin nanti kualitas pemilu kita ke depan akan lebih demokratis atau justru setback. Nah, itu. Baik. Nah, kita tunggu. Kalau soal waktu itu tidak bisa Bawaslu putuskan. Ya. Karena itu ada wilayah yang memang harus dibahas parlemen dan pemerintah. Ada juga struktur atas kita Bawaslu RI, KPU RI akan rumus. Terakhir Pak Ketua, dalam bincang-bincang ini berhubungan dengan kondisi sekarang ini, kondisi yang pandemi ini. Nah, kemudian juga saya melihat kemarin ada kabar dan cukup menggembirakan Bawaslu RI mendapatkan penghargaan kembali, ya WTP, dan Bawaslu Jabar juga dengan komando dari Pak Ketua itu mendapatkan beberapa penghargaan yang sudah diraih. Nah, kami ingin tahu kiat-kiat apa Pak Ketua bisa mengurus organisasi ini dengan begitu baiknya sehingga selalu mendapatkan penghargaan-penghargaan. Ya. Ketika kami baru dilantik ada spirit yang sama di internal Bawaslu dan para pimpinan Bawaslu Jawa Barat. Ingin membangun kelembagaan ini sesuai dengan azas prinsip penyelenggara pemilu. Bagaimana kelembagaan penyelenggara pemilu ini adalah dalam tata kelola yang baik, transparan, profesional, akuntabel, ya, dan partisipatif. Nah, ini yang kita coba bangun sehingga kita mulai menata kelembagaannya, mulai bagaimana desain sistem kelembagaannya yang membangun prinsip tata kelola kelembagaan yang baik, yang anti korupsi, yang itu kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan sehingga mulai membenahi banyak hal yang harus kita lakukan, dan ini harus dengan komitmen bersama di level komisioner, sekretariat, staf juga mendukung. Nah, itu yang mempermudah. Nah, kuncinya adalah kemauan bersama untuk selaras, ya, antara visi kita dengan tindakan kita juga, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga terpercaya, menjadikan lembaga Bawaslu juga profesional, berintegritas. Langkah-langkah tadi misal kita bangun dan sudah ada capaian. Bawaslu RI hari ini juga kemarin baru mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari audit BPK untuk ke-6 kalinya. Bawaslu Jawa Barat juga mendapatkan wilayah bebas korupsi dari Kemenpan RB. Dan dari
Komisi Keterbukaan Informasi Jawa Barat kita mendapatkan penghargaan sebagai lembaga yang informatif. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa penting sebagai lembaga penyelenggara pemilu membangun tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu dengan baik dan benar. Salah satunya menginternalisasi prinsip tata kelola yang baik tadi, prinsip anti korupsinya, prinsip transparansinya, prinsip akuntabilitas. Nah itu yang sehingga kalau itu dilakukan, diterapkan, maka akan menghasilkan kualitas kelembagaan yang juga yang lebih baik untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Baik Pak Ketua, terima kasih bincang-bincang dengan Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga Pak Abdullah SPP yang tadi sudah menyampaikan begitu jelas dan detailnya bagaimana langkah-langkah ke depan untuk mempersiapkan hajat demokrasi di tahun 2024, dan kita berharap Bawaslu bisa sukses menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan tentunya ini juga harus didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian bincang-bincang dengan Pak Ketua Bawaslu Pak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Abdullah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya titip salam buat yang menjadi peserta dan mengikuti podcastnya Bawaslu Purwakarta. Mari terus kawal pemilu kita, terlibat aktif, terus mengawasi, dan satu jargon Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Demikian bincang-bincang dengan narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Salam untuk semuanya. Saksikan terus di channel Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Salam awas, Bawaslu tetap jaya.